Saya beri kesempatan mungkin Pak Lawade. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Pak Pejabat Gubernur, Pak Asisten, teman-teman dari unsur akademisi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, teman-teman dari LSM, dan juga dari pengamat korupsi, ada suara. Terus kemudian ada juga teman-teman dari Pemprov Sadia, cukup banyak ini yang mengawal Pagu. Jadi menarik sekali judul yang kita bahas malam ini persoalan ide dan gagasan. Ini artinya sebuah lompatan. Kalau dulu orang berpikir yang namanya resources, ya, itu apa yang ada di permukaan bumi yang tumbuh atau yang keluar dari permukaan bumi. Itu resources. Orang lebih berpikir pada SDA. Tapi dalam perkembangannya, ternyata yang namanya ide dan gagasan yang keluar dari kepala kita itu sebenarnya resources masa depan. Saat ini dan masa depan. Dan saya pikir ini sudah terbukti di mana-mana. Ya. Kalau kita lihat negara-negara maju yang tidak punya sumber daya manusia, tapi karena resources dari ide dan gagasan itu sangat brilian, mereka mampu membuat nilai itu menjadi nilai ekonomi. Ini yang menarik. Kemudian terkait dengan gagasan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Ya, saya pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh beliau itu sependapat. Tapi ada yang lebih besar saya pikir Pak Gu. Karena beliau sebagai wakil pemerintah pusat di Gorontalo ini yang harus paling kita perhatikan adalah bagaimana menuntaskan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Gorontalo. Itu penting. Kita berbicara GOR, kita berbicara ini bendungan. Ya, paling tidak ini mau sampai kapan? Ya, kita berharap karena ini insya Allah pejabat ini sampai 2025 awal gitu ya, ini bisa ada legacy yang ditinggalkan oleh Pak Pejabat Gubernur. Yang berikutnya tadi berbicara mengenai semacam capital flight Pak Gub ya, sehingga kegiatan-kegiatan banyak di pusat Gorontalo. Ini terkait juga kalau kita punya catatan ternyata ya, daya saing teman-teman kita yang bekerja di sektor konstruksi ya, itu masih banyak. Mohon maaf kita tidak berbicara semacam kedaerahan begitu. Tapi banyak sekali yang saya lihat yang memenangkan tender-tender itu dari luar. Ya, banyak menangkan tender-tender dari luar. Ini kan kita tidak bisa bendung karena memang aturan seperti itu. Sehingga yang harus dilakukan, kita minta semua kepada pekerja-pekerja di sektor konstruksi ini harus ada peningkatan kapasitas, kemampuan sehingga mereka mampu bersaing dan mereka menangkan pertarungan daerah. Kalau itu terjadi, insya Allah tidak banyak yang lari keluar. Ya, jadi ini sumber kita kan satu-satunya atau sebagian besar kan ini dana dari pusat, dana transfer. Kalau misalnya kita berkaca di APBD provinsi, ya itu dana transfer itu 1,4-an, PAD sendiri kita hanya 400-an miliar. Gitu. Nah ini juga perlu dibenahi, ini terkait SDM. Mengenai sinergitas, ini memang sering kami juga membahasnya di DPR dan menjadi perbincangan juga berbicara sinergitas. Mohon maaf kalau saya melihat Pak pejabat ini kan kertas putih ini. Ya, saya mengatakan kertas putih kalau saya membayangkan ini warna-warni. Karena beliau kertas putih, saya pikir beliau akan punya akses yang sangat mulus kepada teman-teman pemerintah kabupaten kota tanpa ada handicap gitu.
Sehingga ini saya pikir adalah sesuatu yang sangat bagus sekali untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ini mengenai sinergitas. Ini kadang-kala mudah Pak bicarakan, tetapi dalam pelaksanaannya, waduh, ini mohon maaf, ya namanya manusia masih ada ego, masih ada apa begitu. Ini saya minta kepada Pak Gubernur untuk lebih mohon maaf Pak, proaktif gitu ya, untuk melakukan pendekatan-pendekatan di samping pendekatan jabatan, mungkin pendekatan kemanusiaan atau pendekatan apa. Ini yang sehingga betul-betul bisa kita berdiri bersama. Berbicara tadi masalah pengentasan kemiskinan, ini kadang-kala saling lempar Pak, antara kabupaten kota dengan provinsi. Padahal yang kita kehendaki adalah duduk bersama itu. Ada beberapa daerah, mohon maaf, yang kita coba melakukan studi, itu ada porsi khusus ya untuk strata tingkat kemiskinan yang ditangani oleh provinsi dan kabupaten kita. Kita di sini memang sudah ada juga porsi-porsi itu. Tapi dari sisi anggaran ya. Misalnya di BPJS ada 40, 60 ya. Tapi yang kita pinginnya itu adalah penanganan orang yang miskin itu. Misalnya miskin, paling miskin sekali, yaitu tugasnya kabupaten kota karena memang di sana. Kemudian yang hampir miskin, yang pada suatu saat terjadi gejolak dia jadi miskin betul, mungkin provinsi. Ini data ini yang kita kurang Pak. Ya, ini sederhana sebenarnya. Tapi kalau kita membangun tanpa data yang valid yang bagus, itu kadang-kala pasti banyak biasnya. Dan data ini memang tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Bukan tanggung jawab provinsi. Provinsi hanya sifatnya koordinatif. Ini juga yang memang menjadi beban. Kami pernah melakukan studi di beberapa kabupaten kota. Kenapa data itu validasinya terlambat? Ya. Ternyata mereka tidak punya pembiayaan yang cukup. Ini juga bagian-bagian yang harus kita evaluasi. Sehingga kita betul-betul ketika kita menangani yang namanya kemiskinan, ini benar-benar berdasarkan data yang valid dan ada langkah bersama sinergitas tadi yang mungkin dalam bentuk ditingkatkan lagi dalam bentuk MOU, kemudian itu terus dievaluasi. Selama ini baru pada MOU pembagian pembiayaan. Saya ingin itu ke depan kepada orang-orang. Saya pikir demikian. Ya, kita akan kembangkan lagi. Sebenarnya sudah lama terdeteksi masalahnya, tinggal actionnya aja yang agak lambat Pak Laude. Ya, itu yang saya bilang, koordinasi ini gampang diucapkan, tapi dalam pelaksanaan sangat-sangat tidak mudah.